Pada akhirnya, Mei Wuyan tidak mengenali Qin Yichen saat itu juga, tetapi menarik Mei Wuyan yang berpura-pura biasa saja, memilih nongkrong di sisi wadah, seolah keduanya tidak saling mengenal. Namun, ketika Qin Yichen bertemu dengan dewa peninggalan Shen Wuji dan bertemu dengan binatang penjaga, dia memberi Mei Wuyan ramuan beberapa orang. Meskipun Mei Wu Mei kemudian terdengar, dia tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya secara langsung. Tapi apakah itu Mei Wuyan, atau pembangkit tenaga lembah 10.000 bunga yang cukup beruntung untuk mengambil duri dan duri dari ramuan itu? Mereka semua kagum dengan ramuan itu. Bahkan, Mei Wuyan kemudian memikirkannya dan sangat terkejut. Sepengetahuannya, dia belum pernah mendengar ramuan yang begitu indah. Kecepatan efek dan luar biasa. Ini juga Mei Wuyan kemudian diikuti dengan keraguan. Apakah ada pendukung kuat di belakang Qin Yichen, berbakat obat pertahanan diri yang luar biasa? Tapi ada satu hal yang tidak bisa dimengerti oleh Mei Wuyan. Jika dia mengandung harta dan ini, dia masih merasa enggan untuk mengambilnya di saat kritis. Akankah pihak lain bersedia membaginya dengan mereka? Mei Wuyan ingat setelah itu bahwa jika mereka tidak segera dipulihkan dengan obat Nathan, saya khawatir akan lebih buruk bagi Yuan Cekeng untuk bertarung dengan Imang. Hasil lainnya adalah apakah Qin Yichen diperoleh dari beberapa peninggalan kuno. Tetapi Mei Wuyan masih bertanya-tanya, tidak peduli asal-usul ramuan ini, nilainya tidak dapat diabaikan. Mengapa dia memberikannya padanya? Tidak ada jawaban untuk berpikir tentang pergi dan pergi. 10.000 wagu harus menerima begitu saja bahwa ini adalah bantuan dari Qin Yichen. Dan sentimen orang ini tidak terlalu ringan. Anda harus tahu bahwa mereka dan Qin Yichen adalah teman dan musuh pada saat itu. Dan bertanya pada diri sendiri, Mei Wuyan tidak dapat menjamin bahwa pada saat itu, dia dapat memberikan ramuan yang luar biasa kepada orang luar. Tentu saja, Anda harus memikirkan segalanya secara berbeda. Mungkin karena Mei Wuyan memiliki latar belakang 10.000 lembah bunga, jadi tidak perlu menggambar dan menyenangkan. Tetapi Qin Yichen berbeda. Tapi ide ini, sejak kekalahan Yin Xiao, telah merugikan diri sendiri. Sekarang, tampaknya bagi saudara laki-laki, tampaknya sama sekali tidak perlu memiliki 10.000 lembah bunga. Dan inilah mengapa Mei Wu Mei rela menjual wajahnya sedemikian rupa. Saya khawatir Qin Yichen tidak akan berpikir bahwa di matanya sendiri, ramuan yang dapat dibuang sangat penting di mata Wagu. Sejauh ini, dapat dilihat bahwa di dunia saat ini yang terdiri dari 10.000 kelompok etnis, obat mujarab sangat berharga. Ada 10.000 orang dari lembah bunga yang berinisiatif untuk berkumpul, dan sepertinya pembelian bahan obat turun. Mei Wu berpura-pura baik-baik saja, dan Qin Yichen tidak merusaknya di tempat. Saat berbicara dengan lelaki tua kurus itu secara mendetail, dia berpikir di lubuk hatinya bahwa lelaki tua itu pasti mengenalinya. Setelah masalah diselesaikan, perlu untuk memberitahu. Bahkan melalui Lin Sangge dan rombongannya, sekilas puncak gunung es alkimia Dao saat ini di dunia, Qin Yichen memiliki rencana jangka panjang. Meskipun rencananya masih baru, apa yang disebut tembok besar 10.000 mil dimulai dengan satu langkah dan itu adalah buatan manusia. Kalau begitu, tunggu temanmu menghitung dan memilah sebelum datang ke pengadilan Gui untuk berdagang. Setelah masalah diselesaikan, Qin Yichen melepaskan tinjunya, dan lelaki tua kurus itu berbalik sambil tersenyum. Para VIP berjalan perlahan. Setelah transaksi, para VIP mungkin ingin mengunjungi pelelangan pavilion. Ini adalah pavilion-pavilion. Ada pertandingan yang dibuat khusus untuk pembangkit tenaga heroik semua pihak, dan mungkin ada harta yang dibutuhkan VIP. Qin Yichen menundukkan kepalanya dengan acuh tak acuh tersenyum, tetapi tidak mengatakan secara eksplisit bahwa itu bukan kesombongannya, tetapi dia tidak memiliki apa-apa yang hilang sekarang. Tentu saja, dia tertarik dengan Divine Object. Apakah akan dijual oleh Cholin Sangge? Setelah pengunduran diri, dia tidak menyadari bahwa 10.000 orang Huagu tidak tahu kapan harus mengambil langkah maju dan meninggalkan Lin Sangge. Tapi tentu saja, Qin Yichen tidak akan diabaikan, dan tidak jauh dari Lin Sangge, dia melihat seorang lelaki tua berdiri di tempat, yang merupakan setan berduri. Dua tuan muda, saya ingin tahu apakah Anda tertarik pada saya dua Huagu? Qin Yichen tahu bahwa ini adalah pihak lain yang memimpin. Tentu saja, dia tidak akan menolak, dan dia tidak merusak identitasnya. Dia berpura-pura menjadi pembangkit tenaga listrik yang ditarik ke pintu oleh 10.000 Huagu, dan maju dengan harapan. Dengan status 10.000 lembah bunga, secara alami dapat menempati tempat di kota Kunxiong. Itu adalah istana kuno dengan bunga-bunga yang masih ada. Di tempat berbahaya ini, jarang ada beberapa titik kiran. Dan pembangkit tenaga 10.000 lembah bunga tidak hanya memesona, tetapi ketika harta karun klan macan tutul dibuka, hanya adik perempuannya yang merindukannya, dan rekan-rekan lainnya disembunyikan di Dewa Aliansi 10.000 monster sisa. Tidak jauh, sekarang dianggap berkumpul di sini. Saat ini, di istana kuno, selain menawan, ada dua pria dan dua wanita, semuanya mengenakan jubah, menyegarkan dengan tumbuhan dan bunga, serta berbicara dengan anggun dan transendental. Nafas yang dipancarkan tidak kalah menawan. Kalian, aku hanya perlu khawatir tentang Jing Lao untuk mengundang Tuan Muda Qin Yichen Qin datang ke Suriah.
kupikir itu akan segera datang. Begitu komentar ini keluar, mereka berempat sedikit bingung. Tapi mereka tidak asing dengan nama Qin Yichen. Selama berhari-hari, mereka secara alami mendengar dari rekan mereka bahwa kedua bersaudara itu bertarung di Liga Kerajaan keempat. Saya baru saja mendengarkan Mei Wuwu mengatakan bahwa sebelumnya, dia bermaksud untuk berteman, tetapi ditolak oleh pihak lain. Siapapun yang ingin bertemu mereka di kota Kunxiong hari ini. Untuk Qin Yichen, 4 orang tidak memiliki banyak permusuhan dan penolakan. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang merupakan 9 puncak lapisan surgawi. Agak sombong. Tetapi pertempuran yang melawan serigala Yin Xiao lolos. Dan bahkan diselamatkan oleh 1000 orang Liga Kerajaan 2 baru setelah bisa bertahan. Inilah bukti kekuatannya. Powerhouse dapat dihormati di mana-mana, dan 10.000 lembah bunga tidak terkecuali. Hanya satu dari mereka yang sedikit bingung. Mereka benar-benar menginjakan kaki di zona inti. Tampaknya mereka juga tertarik dengan God's Vestige of the 10,000 Monster Alliance. Menariknya, harta karun klan macan tutul. Mereka mendapatkan 5 dari 3, yang juga tidak puas. Tiba-tiba, beberapa orang sedikit terkejut dengan ambisi dan ambisi Qin Yichen. Bahkan jika mereka mendapatkan keuntungan dari Qin Yichen, mereka tidak akan terus mengambil risiko. Katakanlah, cari tempat untuk berkultivasi dengan hati-hati selama 6 bulan, dan tinggalkan Booking Yun, makam para dewa, bukankah dia harum? Mei Wu dengan samar berkata, saya tidak tahu apa maksud Tuan Muda Qin. Tetapi satu hal yang pasti, apa yang disebut pohon tinggi menarik angin. Mungkin Tuan Muda Qin sudah puas, tetapi jika dia memiliki banyak harta, bahkan jika dia pensiun, masalah akan datang kepadamu. Dibandingkan dengan itu, jika Anda terus maju, Anda akan lebih baik. Beberapa orang menundukkan kepala, berpikir bahwa Mei tidak sombong, dan tahu bahwa meskipun Qin Yichen bersembunyi, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik yang memiliki masalah di tangan mereka untuk mencari masalah. Jauh sekali. 1000 Royal League tidak akan pernah melepaskan yang pertama. Bagaimana dengan kupu-kupu cerah itu? Bergantung pada kekuatan mereka, mereka dapat dibunuh kapan saja di zona inti. Bahkan dengan kekuatan Qin Yichen, mereka terlalu lelah untuk bertahan dengan perlindungan. Mei Wu Mei berkata, saya baru saja bertemu mereka di Lin Sangye, dan mereka tidak memiliki Ming Guangdi untuk mengikuti mereka. Saya ingin datang ke sini untuk saat ini. Beberapa orang menundukkan kepala. Jangan memikirkan dan mengetahui bahwa semua kupu-kupu yang cerah berjuang kembali ke rumah mereka. Mereka pasti tidak akan menginjakan kaki di zona inti, bahkan lingkaran dalam.